Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Stepa Hebat? Semoga pada hari ini kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Anak-anak Stepa Hebat, pada hari ini kita bertemu kembali pada acara Stepa Podcast Ramadan Berkah yang tiada hentinya untuk memberikan wawasan Islami selama bulan Ramadan. Anak-anak Stepa yang hebat, pada hari ini akan ada wawasan yang sangat menarik yang akan kita bahas. Pada hari ini juga kita sudah mendatangkan narasumber. Beliau adalah Bapak Prasetyo yang dikenal oleh anak-anak baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 sebagai tempat curhatan anak-anak. Beliau mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang hidayah, keimanan, dan tentunya yang paling kita harapkan yaitu adalah surga. Baiklah, kita sapa anak-anak. Assalamualaikum Bapak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat dan masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya saum Ramadan. Alhamdulillah, jadi lancar ya Bapak ya? Insya Allah lancar Ibu. Iya. Begini Bapak, ada beberapa pengalaman saya selama mengikuti Ramadan di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Di antaranya pada saat ada anak-anak berkumpul, itu saya lewat. Mereka membicarakan tentang hidayah. Saya lanjutkan berjalan lagi, mereka membicarakan tentang keimanan. Dan yang paling menarik lagi, saya mendengar mereka membicarakan yang namanya surga yang memang benar-benar kita harapkan. Nah, agar anak-anak mendapatkan wawasan yang lebih luas dan kita pun juga mendapatkan wawasan lebih luas, maka pada hari ini kita akan mengulas hal yang seperti itu, Bapak. Insya Allah. Insya Allah ya Bapak ya. Yang akan kami perbincangan sekarang ini diantaranya dari apa yang saya temui dengan anak yang pertama kali, Bapak. Sebenarnya siapa orang atau pribadi yang mendapatkan hidayah dalam Islam itu, Pak Pras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Stepa Hebat yang semoga dirahmati Allah. Yang namanya hidayah itu adalah tidak semua orang. Hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya orang-orang yang Allah panggil, hanya orang-orang yang Allah buka hatinya untuk menerima kebenaran. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan manakala Allah itu ingin menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang bersangkutan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, jangankan kita, Bu Yani, keluarga Nabi saja, paman Rasulullah yang getol membela mati-matian perjuangan dakwah Nabi karena Allah nggak berikan hidayah. Setiap hari ketemu, setiap hari berdampingan, melindungi, berjuang, tetapi Allah nggak membuka hidayah di dalam dadanya. Sampai akhir hayatnya paman Rasulullah itu dalam keadaan tidak menerima hidayah. Inilah Ibu Yani, sehingga beruntunglah orang-orang yang Allah berikan hidayah dalam dadanya, menerima kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dengan demikian setiap hari, setiap waktu kita Pak Pras ya, selalu berdoa mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayah. Tidak hanya sekedar selepas melaksanakan salat 5 waktu. Jadi setiap saat, setiap detik itu yang kita minta. Agar hidayah itu tidak akan terlepas dari kita, Pak Pras ya? Iya, betul. Yang namanya hidayah sudah masuk dalam dada ini perlu dijaga, Bu ini. Perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dilindungi. Sehingga yang namanya hidayah sudah masuk itu tidak akan terlepas, tidak akan mati, bahkan bisa tumbuh berkembang dalam jiwa seseorang, terutama kita semuanya. Dan semoga kita bersama Stepa Hebat selalu mendapatkan hidayah itu, Bapak. Insya Allah semoga begitu, Bu Yani. Iya. Kemudian Pak Pras, di perjalanan saya yang kedua tadi, saya melanjutkan perjalanan menuju ke anak-anak yang mereka sedang membicarakan keimanan.
Ada yang mengatakan keimanan itu A, keimanan itu B, keimanan itu C. Sehingga kita harus sepakat untuk memberikan wawasan kepada anak-anak. Seperti apakah keimanan itu? Jadi bagaimanakah seharusnya berpegang teguh kepada keimanan itu, Pak Pras? Bu Yani, tingkatan muslim itu orang yang berserah diri menyatakan dirinya masuk Islam itu namanya muslim. Tetapi saat seorang muslim itu meningkat ke tingkat yang level yang lebih tinggi namanya orang beriman, yaitu mukminin. Sehingga setiap orang beriman itu mesti muslim. Sebaliknya, orang yang muslim belum tentu beriman. Sebagai konsekuensi wujud dari ucapan syahadat, pernyataan keislaman seseorang itu akan dituntut beberapa hal sebagai wujud tanggung jawabnya atas pernyataan keislamannya, sehingga dituntut untuk melaksanakan amalan-amalan yang menyempurnakan seseorang itu menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Sehingga sekali lagi tingkatan keimanan itu di atas tingkatan keislaman secara hierarki atau level yang seharusnya memang dibedakan antara satu dengan dua. Tetapi umumnya kita itu kan menyamaratakan, merasa dirinya seorang muslim, merasa dirinya orang mukmin, padahal belum melaksanakan syarat-syarat yang harus dituntut sebagai konsekuensi keislaman seseorang itu, Bu Yani. Ya, jadi lebih tinggi tingkatannya mukmin daripada muslim. Makanya perintah bulan Ramadan ini, saum, puasa itu tidak untuk orang Islam, tetapi untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga tidak semua orang diberikan kesempatan, sekali lagi kaitannya dengan hidayah tadi, hanya orang yang sudah levelnya tingkat beriman itulah yang diberi beban untuk melaksanakan ibadah bulan puasa. Gitu. Anak-anak Stepa Hebat, bagaimana kita mencermati iman dalam diri kita? Kita semuanya muslim, tapi apakah keimanan kita sama seperti muslim-muslim yang lainnya? Karena dalam keimanan itu sendiri ada tingkatannya sendiri-sendiri. Pak Pras, saya juga masih penasaran, yang paling menarik ini yang terakhir, Pak Pras. Banyak anak-anak dimanapun itu mengatakan surga, surga, surga. Kemudian ada juga yang mengatakan neraka, neraka, neraka. Karena itu memang tidak lepas dari bagaimana kita menerapkannya, kita misalkan mendapatkan bekal di dunia untuk kita bawa ke akhirat nanti. Apakah nanti yang kita dapatkan surga ataukah neraka? Tentunya Pak, seluruh umat di dunia ini yang diharapkan nantinya adalah surga. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu ini Pak, ya, tidak semuanya. Kemungkinan mereka itu enggan mendengar nama surga, bahkan mungkin enggan masuk surga. Jadi tolong Pak Pras ya, biar wawasan kami juga bertambah, tentunya wawasan yang bersifat Islami. Siapakah beliau-beliau yang nantinya akan mendapatkan hadiah surga? Dan siapakah beliau-beliau yang tentunya enggan mendapatkan surga itu, Pak? Kaitannya dengan hidayah, Bu Yani, dengan surga. Orang yang sudah Allah bukakan pintu hidayah di dalam dadanya, kemudian berpegang teguh pada hidayah itu keimanan, dan tetap memegangnya sampai hayatnya, akhir hayatnya, mereka akan mendapatkan tempat tersendiri. Ya. Sehingga ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, waqala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Kanjeng Nabi itu, semua umatku yang sudah menerima hidayah dengan bersyahadat akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kecuali yang tidak menghendaki. Kemudian sahabat bertanya, Bu Yani, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah?
Kanjeng Nabi melanjutkan, qala man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dialah yang masuk surga. Tetapi barang siapa yang mendurhakaiku, menolakku, menentangku, dialah sungguh-sungguh orang yang enggan tidak mau masuk surga. Sehingga Bu Yani, untuk anak-anak sekalian sehebat, bagi yang masuk surga itu adalah umatnya Rasulullah yang istiqomah berpegang teguh dan mentaati apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Seperti sekarang ini, pada bulan Ramadan, Allah melalui Rasulullah SAW memerintahkan untuk orang beriman melaksanakan saum. Kalau kita sebagai umat Islam, orang beriman melaksanakan saum, berarti kita taat. Tidak melaksanakan, tetapi karena ada udzur, ada alasan yang bisa terima, masih dalam kategori dimaklumi. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, tanpa alasan, menolak, mengingkari perintah sholat pada bulan Ramadan, ini berarti dia yang enggan masuk surga. Kriteria orang yang enggan itu yang tidak mentaati Rasulullah, katanya tadi, waman asoni fakot apa. Kalau dia menolak ajaranku, menolak tuntunanku, inilah yang sungguh-sungguh menolak atau enggan masuk surga. Jadi intinya Bu Yani, anak-anak sekalian, sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, hidayah yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita ini kita pegang teguh, kita rawat, kita pelihara sampai sewaktu-waktu Allah itu mengakhirkan usia kita tetap berpegang teguh pada tali Islam. Kan Allah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah untuk melaksanakan kejahatan, kemaksiatan, dan jangan sampai kamu mati kecuali tetap berpegang pada tali Islam. Ini Bu Yani yang kami bisa sampaikan. Waduh, kita tambah bisa merefleksi diri kita masing-masing ya. Iya. Anak-anak Stepa hebat. Bagaimanapun juga, yang namanya hidayah, iman, dan surga ini tidak akan terlepas yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Apakah kalian sudah menjadi muslim yang beriman, ataukah hanya sebatas pada kata muslim saja? Semuanya tadi sudah kita bahas bersama Bapak Dr. Andes Prasetyo. Terima kasih banyak Bapak Pras yang sudah hadir di acara Stepa Podcast Ramadan Berkah. Semuanya akan menjadi berkah bagi kita semuanya. Insya Allah. Sebelum kita akhiri, adakah kesan dan pesan dari Bapak Prasetyo terkait dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpegang teguh agar pada akhirnya nanti kita mendapatkan yang benar-benar baik di dunia maupun di akhirat. Untuk anak-anak sekalian, Stepa hebat, sebelumnya saya singgung dulu bahwa surga itu nanti bertingkat-tingkat. Tingkatan orang masuk surga nanti sendiri-sendiri sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Tetapi intinya kunci masuk surga sebagaimana Rasulullah janjikan tadi adalah mendapat hidayah, menerima hidayah dan istiqomah di dalam hidayah itu. Kemudian yang kedua adalah berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah SAW, taat kepada ajaran Rasulullah SAW, dan semaksimal mungkin untuk menghindari, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saya rasa di zaman yang semakin banyak tantangan ini perlu kita kita pupuk, perlu kita bentengi untuk tidak tergoda, tidak terpengaruh, untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam kita. Amin. Semoga kita termasuk ke dalam golongan itu, Bapak ya. Amin. Anak-anak Stepa hebat. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan pembentuk iman dan takwa. Sucikan hati agar Ramadan lebih sempurna.
Sekian perbincangan pada hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam hidayah Allah, selalu dalam keimanan yang tetap, dan semoga kita bisa meraih surga semua atas ridhonya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.